Mau belajar public speaking tapi ragu. Kayaknya nggak akan bisa deh, soalnya saya nggak bakat. Atau saya mah orangnya introvert. Nggak mungkin lah bisa jago public speaking, orang nggak suka tampil. Sebelum menyerah, nonton dulu video ini. Hai semuanya, selamat datang dalam video kursus public speaking bersama saya Maya Rahma. Dalam video ini kita akan bahas pertanyaan yang sering banget ditanyain, yaitu public speaking itu bakat atau latihan ya? Terus orang dengan kepribadian introvert bisa nggak sih jago public speaking? Saya akan bahas satu persatu, dimulai dari menjawab pertanyaan public speaking itu bakat atau latihan. Pertama, yang perlu kita pahami, kemampuan public speaking itu sebenarnya sama seperti kemampuan lainnya yang wajib kita kuasai. Salah satu survival skills lah ya, kayak berenang, naik sepeda, nyetir mobil, masak, atau sejumlah skills lainnya. Jadi jawabannya tentu, dengan latihan semua orang pasti bisa menguasainya, asal mau belajar dan berlatih. Tapi kalau untuk being professional on it, mungkin ada faktor bakat dan passion ya di sana. Misalnya kita ambil contoh kemampuan menyetir mobil. Semua orang, kalau mau belajar dan berlatih, pasti bisa kan nyetir mobil. Tapi, kalau mau jadi pembalap misalnya, nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak punya cukup passion di sana. Buat seorang pembalap, nyetir seharian mungkin nggak bikin mereka bosan, malah makin seneng dan membara. Tapi buat orang lain, yang mungkin nggak punya passion di sana, nggak akan sanggup untuk latihan nyetir terus-terusan ya kan, lama-lama bosen, dan endurance latihannya itu tidak sebesar si pembalap tadi. Nah, dalam public speaking itu juga sama. Untuk orang-orang yang senang menjadi pusat perhatian dan merasa nyaman melakukan aktivitas berbicara atau ngomong terus, artinya mereka punya passion di sana. Sebenarnya aku tuh lebih suka menyebutkan passion ya daripada bakat, karena maksudnya adalah ketertarikan lebih terhadap sesuatu. Dalam hal ini public speaking ya. Mereka yang passionate dengan public speaking mungkin akan menekuni profesi ini menjadi penyiar, news anchor, presenter, MC, dan lain sebagainya. Karena memang kesukaannya di sana. Dan karena ditekuni terus-menerus setiap hari, menjadi wajar kalau kemampuan berbicara mereka lebih dari rata-rata. Kayak teman-teman saya yang presenter nih misalnya, mereka bisa banget gitu. Cuma di briefing sebentar aja, nggak sempet latihan, tapi pas ngomong, mereka bisa jelasin dengan tenang, tepat, dan lancar. Kalimatnya nyambung terus, nggak belepotan. Again, itu hasil dari latihan yang selama ini mereka lakukan. Tapi bukan berarti orang lain nggak bisa jago public speaking. Karena kembali lagi, pada dasarnya tadi sama seperti survival skills lainnya, public speaking skill adalah kemampuan yang bisa dikuasai semua orang, asal mau belajar dan berlatih. Hanya saja sampai di mana nih kita melangkah, se-expert apa kita dalam public speaking, itu ditentukan sama passion itu sendiri. Seberapa banyak kita mau berlatih dan berusaha. Oke, jelas ya? Selanjutnya, pertanyaan kedua, seorang introvert itu bisa nggak sih jago public speaking? Pertama, jangan salah. Banyak loh tokoh publik yang bisa berbicara dengan baik di depan umum dan ternyata mereka adalah seorang introvert. Contohnya, Bill Gates, J.K. Rowling, Elon Musk, dan kalau versi Indonesianya ada Raditya Dika. Jadi, apakah bisa introvert itu menjadi public speaker yang baik? Tentu bisa banget. Jadi, sebenarnya public speaking itu bukan perkara introvert atau extrovert, tapi seberapa banyak kita mau belajar dan berlatih. Terus pertanyaan lanjutannya, biasanya adalah, tapi nggak adil dong. Kalau orang yang ekstrovert kan bisa langsung aja gitu pede ngomong di depan umum, nggak demam panggung kayak introvert. Jangan salah, masing-masing pribadi menghadapi challenge yang berbeda-beda loh dalam upaya menguasai kemampuan public speaking ini. Untuk introvert yang orangnya lebih mengamati, berpikir, dan analitis, dia biasanya sudah punya ide-ide atau buah pemikiran yang brilian nih di kepalanya. Jadi, dia udah tahu apa yang harus diutarakan sebenarnya. Sudah tersusun rapi di otaknya. Hanya saja challenge-nya dia adalah menerobos rasa ketakutan atau ketidaknyamanannya untuk menjadi pusat perhatian, menghadapi audiens yang banyak dalam waktu bersamaan. Karena energi mereka akan terkuras dengan berinteraksi dengan orang yang banyak. Sementara bagi para ekstrovert, orang yang lebih suka berbicara, lebih praktikal, untuk mereka mungkin tampil maju ke depan bukan hal yang sulit untuk dilakukan.
karena mereka memang suka menjadi pusat perhatian, suka dikerubungi banyak orang. Tapi para ekstrovert ini tantangannya adalah mereka cenderung berbicara dulu, baru berpikir. Jadi saking semangatnya dan menggebu-gebunya nih, kalau nggak direm, mereka bisa bicara atau ngomong terus, tapi poinnya nggak jelas, muter-muter. Jadi, when it comes to public speaking, challenge mereka adalah untuk menahan diri sendiri, berpikir dan menyusun materi agar pembicaraan mereka lebih efektif dan terarah. Untuk yang ambivert, yang berada di tengah-tengah nih ya, sedikit introvert dan sedikit extrovert, maka challenge-nya ya gabungan dari kedua itu. Gabungan dari berani tampil di depan dan bagaimana caranya menyusun materi pembicaraan dengan lebih terarah, tapi beda skalanya. Jadi seperti itu guys, ingat sekali lagi public speaking itu latihan bukan hanya bakat. Dan siapapun kamu, introvert, extrovert, atau ambivert, pasti bisa jago public speaking selama kamu mau belajar dan berlatih. So semangat ya belajar dan berlatihnya, jangan menyerah sebelum berperang. Semangat!